Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah lengkap dibahas dari 3 materi. Apa ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Ada lagi? Dua dulu ya. Tolong. Lalu jika pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk bertanya, langsung saja pertanyaan saya mungkin sangat dia bersifat pribadi ya. Saya ingin tahu Ibu Simatupang itu dia Marta. Oh, ini dari Sulawesi atau Sumatera Barat? Nah, itu nama suami Pak. Berarti tempelan Bu ya? Oh, tempelan. Ya. Oke, terima kasih, itu saja Bu. Kalau ada kesempatan Ibu bisa memberikan sedikit berkat firman untuk jemaat-jemaat kami yang di gereja GSWI. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati. baik, terima kasih. Gampang banget pertanyaannya. Terima kasih Bapak. Ya, lanjut berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi matur nuwun pada Ibu dan teman-teman saya yang hadir di tempat ini. Sekali lagi terima kasih. Saya ingin bertanya tentang LGBTQIA, lesbian, gay, biseksual, dan transgender menjadi topik hangat dan semakin marak diperbincangkan baik di dunia Eropa maupun di Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana perspektif dari para medis dan dari hukum dan juga dari Alkitab. Saya pikir itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, siapa namamu Mas? Nama saya Kelvin Dumio. Saya asal NTT. Oke, terima kasih Kakak Kelvin. Berarti ini Dokter Hans. Iya Pak, Dokter Hans, silakan. Orang lagi asik-asik ya Dokter Hans. Tanya lagi. Iya, terima kasih saudara Kelvin atas pertanyaannya. Jadi menarik nih, dari tulisnya LGBTQIA, lesbian, gay, biseksual, LGBT, transgender, queer, questioning, interseksual, aseksual, dan sebagainya, ada banyak, sampai proseksual banyak sekali. Jadi kalau tadi berarti secara medis ya. Jadi secara medis itu sebenarnya berarti yang kita bilang secara biologis, kalau biologis sebenarnya cuma 2, laki-laki atau perempuan. Tapi memang ada kelainan genetik yang membuat kita atau kelainan lainnya kadang kita jadi sulit mengenali dia itu laki-laki atau perempuan. Tapi bukan berarti dia itu jadinya bukan laki-laki dan bukan perempuan, bukan. Kita bisa mengenalinya, tapi mungkin kita jadi sulit. Contoh misalnya kayak ada pasien yang ternyata organ genitalia prianya itu kecil. Jadi kecil banget sampai dianggapnya itu sebagai organ genitalia perempuan. Itu ada, tapi bukan berarti dia laki-laki atau bukan berarti dia bukan berarti kita nggak bisa mengenali dia laki-laki. Itu secara medis. Tapi memang konteksnya jadi cukup sulit kalau misalnya kita pindah dari medis ke konteks kultur dan budaya. Tadi sudah dijelaskan soal gender tuh yang tadi LGBTQIA dan sebagainya. Terus secara hukum ya. Jadi secara hukum mungkin pertanyaan hukum mana dulu ya. Tapi saya gunakan aja. Jadi yang paling mendukung kan itu prinsip-prinsip Jogja
sebagai apa? Itu bebas. Jadi nggak ada batasan. Jadi kalau misalnya misalnya saya aneh gitu ya, memang saya agak aneh sedikit. Tapi misalnya saya punya ketertarikan seksual sama bangku ini gitu, Mbak nggak bisa komentar. Ya terserah saya gitu. Saya mau berhubungan seksual sama bangku ini juga nggak boleh ada komentar. Mungkin kita pikir aneh ini ya, sakit jiwa gitu. Ya sebenarnya kalau sekarang kita yang bilang sakit jiwa nggak melihat kayak gitu. Itu kalau dalam konteks budaya. Kalau dalam Alkitab mungkin saya serahkan kepada Bu Mercy atau Pak Tony. Ya, lanjut Bu Mercy. Ya tadi kan sudah dibahas ya, baik saya sama Pak Tony, itu pasti sesuatu yang salah dan Tuhan melihat itu sebagai satu kekecilan. Cuman ya selalu kalau kita lihat gampang banget ya, lihat salah itu sangat mudah sekali. Tapi apa yang sudah kita lakukan? Sedikit ya saya mau sharing, di tempat kami itu saya melihat ada 2 orang yang punya potensi seperti itu. Pertama karena mamanya sharing pada saya, kedua karena saya kenal anak ini dari SD. Caranya itu adalah Bapak Ibu ya, ada satu istilah itu take one village, take a whole village, yaitu apa? Gimana ya? Ini contoh supaya orang itu suka baca. Kita nggak bisa bilang kamu jadi orang harus suka baca ya. Kenapa tidak suka baca? Makanya lihat ini loh, dunia mengisi kamu dengan game semua, nggak bisa. Kita bikin community yang tadi mungkin kau bilang itu City of God ya. Kamu harus bikin itu komparasinya. Ini loh, kalau dia tuh mati-matian mengejar cinta dari dunia, harus ekspresi diri, harus semua. Lalu kamu buat apa di gereja? Paling sederhana ya, saya sharing pada satu orang pembinanya. Saya berdoa untuk anak ini selama 1 bulan. Lalu apa yang dilakukan? Just 3 orang baca buku, laporan baca ya, baca buku. Wah, anak remaja suruh baca, udah kayak perjalanan ini terasa sangat meletihkan, udah mau nyumpah dia, tapi dia tahu saya itu lausenya, dia masih respect saya ya. Jadi baca, terus dia baca, semua mata itu liatin dia, respect, dia merasa didengerin loh. Dia minggu depan dia boleh nggak kalau aku cerita 2 bab kayak gitu. Ternyata kami tuh belajar bahwa nggak bisa kita bilang harus baca ya, kita harus bikin culture suka membaca, sesederhana itu gitu ya. Jadi take a whole village. Gereja ini sudah bikin apa? Nah gereja ini kalau mungkin ada orang yang mungkin rada aneh, rada keperempuan-perempuanan, dia datang aja kamu sudah tertawa. Kamu mau buat apa? Gak bisa ya. Memang kita harus bilang itu dosa, tapi setelah itu tuh apa? Jadi kami melihat ya, misalnya ya, dia tuh sangat kemayu, sukanya itu jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya. Kami sekeluarga bikin apa? Bikin community di mana naik gunung kita. Wuloh, itu anak-anak itu ya nyumpahin. Kenapa? Bawa HP itu gak dapet sinyal kan? Turun aja, turun. Kita langsung jawab, ya udah turun aja sendiri. Nanti kalau tersesat mati aku. Enggak kok, lihat aja jejak kaki. Akhirnya ikut kita sampai atas. Sampai di atas, masak Indomie sama-sama. Lalu foto cepet, 1 jam kemudian turun. Mereka yang bilang, boleh nggak turunnya agak sorean? Boleh sih, tapi ya kita tersesat, pikir aja. Jadi mulai seneng kayak gitu ya. Jadi bikin komunitas, keluar bersama. Lah kalau kamu nggak mau anak laki-laki beli apa itu skincare, lalu itu terus kamu ngajak dia apa? Nggak bisa kan terus ngomelin, terus bicara apa? Terus apa? Saya bilang pada bapak-bapak yang ikut kami ya, saya titip 1 anak laki-laki saya itu, ajak dia ngomong, bicara apa, gimana. Mereka kayaknya sense dengan saya. They need community sebenarnya. Mereka butuh itu karena anak ini kayak gini ya. Saya tahu ya bapaknya itu benturin dia di tembok, whatever dan lain sebagainya. Tapi kan tadi dokter Hans bilang kan, kita nggak bisa bilang aku ini produk keluarga aku, mau gini dan lain sebagainya. Nggak bisa. Yusuf juga produk keluarga poligami. Wah, mamanya tricky berebut cinta kasih papanya dan lain sebagainya. Tetap dia boleh memberikan pilihan yang terbaik. Jadi itu ya, kamu tuh kok memberikan tawaran budaya apa? Anak ini ya, 2, 1 laki, 1 perempuan. Yang perempuan ini naksir dengan yang perempuan juga, karena dia tuh mati-matian ya, merasa kalau maafkan ya, jadi perempuan itu weakness. Bagaimana sih? Kamu nggak boleh gitu ya, kepanjangin rambutmu, nggak bisa. Ini hanya cocok untuk
TK yang lagi potong rumput walaupun mencong-mencong gitu ya, nggak rapi. Terus dia tanya, kamu kok rajin sih? Terus anak itu lihat, aku bukannya rajin lah, ya ini kan sudah it's supposed to be, ini kan sudah seharusnya, karena kan papa kerja, mama masak, abang koko-koko semua sekolah, aku yang paling kecil, ya ini yang aku bisa lakukan. Ngerti maksudnya? Jadi anak-anak di tempat itu tuh sudah dididik. Jadi culture-nya itu nular baik buat orang lain. Jadi orang yang datang ke desa itu, loh, anak ini bukannya biasanya main-main ya. Jadi gitu ya, take a whole village. Nah, kita ini belum jadi whole village ya. Kita hidup dengan village-nya kita masing-masing ya. Itu dari saya sih. Terima kasih. Saya mungkin dari sisi teologi, kan judul seminar kali ini adalah diciptakan bagi kemuliaan Allah. Maka manusia, laki-laki, perempuan, manusia ini diciptakan bagi kemuliaan Allah. Maka tujuannya adalah tujuan Allah, bukan tujuan manusia. Ya, manusia tidak pernah menjadi tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah Gloria Dei kan. Nah, maka Johannes Calvin, saya rasa hamba Tuhan dan terutama mahasiswa teologi kenal Johannes Calvin itu di dalam bukunya Institute of Christian Religions, di dalam buku pertama, chapter 1 dan chapter 2, dia mengatakan begini, nilai manusia itu ada pada pengenalannya terhadap Allah. Jadi dia berbicara tentang duplex cognitio Dei, ya, dua muka, twofold atau dua rangkap atau dua lapis gitu, pengenalan akan Allah. Yang pertama, cognitio Dei creatoris, jadi creatorum, Allah yang dikenal sebagai yang menciptakan dia. Maka kalau kita kenal Allah yang sebagai menciptakan kita, maka kita harus nurut dengan keterciptaan itu. Sebagai laki-laki ya kita berlaku sebagai laki-laki, sebagai perempuan kita berlaku sebagai perempuan, apapun itu. Karena diciptakan, maka kita perlu mematuhi hukum. Adam dan Hawa diciptakan, mereka harus makan seluruh buah di dalam taman kecuali buah yang ada di tengah-tengah taman, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. By the way, di tengah taman itu ada dua pohon, satu pohon kehidupan dan satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, itu harus mereka turuti, mereka beranak cucu dan lain-lain. Yang kedua adalah cognitio Dei redemptoris, jadi mengenal Allah yang menebus mereka. Karena kita sudah jatuh di dalam dosa, tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang pernah lahir dari seorang perempuan kecuali Kristus yang tidak memiliki dosa. Maka pengenalan akan Allah yang menebus itu akan menentukan kita mau berlaku seperti apa. Kita ditebus dengan tubuh Yesus sebagai manusia, darah dan tubuhnya di dalam pribadi Allah mati di atas kayu salib. Kemudian kita mau menggunakan tubuh ini seenak-enaknya, oh tidak bisa. Kita di dalam gereja ini punya satu makanan, tubuh dan darah. Satu makanan yang sama, berarti juga kita memperlakukan tubuh dan darah ini, natur kita, karena kita berarti kita hidup oleh karena Tuhan. Maka tujuannya kan Tuhan. Maka LGBT tidak pernah menjadi pilihan dan tidak pernah ada sedikit celah pun di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak membenci mereka, tetapi mereka tetap harus bertobat. Pertobatan itu harus sungguh-sungguh. Tidak bisa kita hanya bersembunyi, ya sudah saya tidak menampakkan kepada dunia, padahal di dalam diri saya tetap LGBT. Harus melawan, kedagingan itu harus dilawan sampai titik darah penghabisan. Yesus sudah mati bagi kita, maka kita harus mati bagi dosa. Demikian. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Adi Karel, saya dari Ermopo, Wonogiri. Jadi orang desa. Pertanyaan untuk Ibu, ini menarik sekali, LGBT real, tapi otomatis seminar ini menarik kasus pastor
lagi yang akan menjadi seorang kepala keluarga, ada yang sudah menjadi kepala keluarga, dan ada yang kepala keluarga sudah punya anak cucu. Nah, pertanyaannya adalah, jika ibu bisa mendaftarkan minimal 1-5 list tips menjadi figur ayah yang cocok dengan isu-isu pada hari ini, kiranya Bu, pokoknya dibikin yang mantep biar pulang keluar dari pintu kita ingat sebagai laki-laki. Matur dong. Oke, saya tanya balik ya Bu, kenapa nanyanya ke ibu bukan bapak? Biasanya nggak percaya sama bapak gitu? Katanya perempuan leher. Terima kasih, silakan Ibu Mercy. Nggak berani nanya yang Pak Tony. Pak, saya tahu ya kita itu sangat suka how to ya, kayak ada masalah masukkan ke dalam mesin, and then keluar poin 1, 2, 3, bawa pulang, dihidupi dalam hidupmu sehari-hari, terus gak cocok karena papanya beda. Ada bapak yang sudah bertobat, ada yang tidak bertobat, ada yang keras hati, nggak cocok tipsnya itu. Kayak kita masak ya Bu, lihat di YouTube yang sana enak banget, yang sini keracunan. Jadi gimana ya Pak? Bapak minta saya berikan 5 tips ya. Saya tidak bisa berikan itu karena seorang bapak harus bergumul itu di hadapan Tuhan. Karena bapak yang tahu ya, kita punya 5 anak, 5-5-nya tidak pernah bisa pakai cara yang sama ya Pak. Untuk yang satu, saya aja di keluarga papa saya, saya udah ketakutan luar biasa. Tapi adik saya, papa bisa berani kayak gitu ya. Jadi gimana ya, papa saya sampai ketawa lagi ya. Tapi paling tidak jadilah papa kasih karunia, sesederhana itu. Papa seorang kasih karunia ya, bukan papa orang Farisi ya. Ya yang menemukan kesalahan kekurangan. Bener, bapak-bapak, papamu ini waktu seumur kamu jalan itu 3 kilo. Anakmu jawab, salahmu dewe. Oh kamu sing miskin, kok aku sing salah. Gitu kan. Jadi please deh, gitu. Jadi anakmu tuh sudah nggak mau bergumul, nggak mau berproses karena udah apa ya, udah gila gitu ya. Ini bukan kasih karunia tapi kumpulan orang Farisi gitu. Masa gitu aja nggak bisa? Dapat nilai kok 7, papamu ini dulu 4,5. Kayak gitu lah ya kira-kira. Jadilah papa-papa kasih karunia hal-hal demikian yang bukan cuma one way tapi kamu menemani anakmu. Kalau kamu bilang ini nggak boleh, terus yang boleh apa? Ya jawaban. Yang boleh itu apa? Nggak bisa kita bilang yang mikir loh. Anaknya suruh aku mikir. Ya temani anakmu, bergumul bersama-sama, dia jatuh jangan dipecuti ya, kamu gendong. Bagaimana? Itu ya papa kasih karunia. Kalau papa kasih karunia itu ya Pak. Terus kalau kamu salah ya jangan sombong. Ya. Kalau salah, hukum pertama ya kayak kita bercanda ya. Papa nggak pernah salah. Hukum kedua ya nomor 1 itu kan so stupid ya. Tapi saya pernah lihat ya Pak, suami saya itu marahin anak saya ya. Memang dia yang salah. Masuk kamar, singkat cerita kan orang produk dulu kan selalu gitu. Masuk kamar kunci. Harus selesai. Tiba-tiba dia tahu dia salah. Dia datang, saya terharu ya. Dia bilang pada anak saya itu begini. Saya tiru dia. Kamu lihat ya, ternyata kamu tuh punya papa hamba Tuhan pun hidup kamu sesusah ini. Iya. Terus suami saya bilang gini, maafin papa ya nak, tadi papa salah. Sudah minta maaf. Ya enggak mati gaya. Dia bilang gini, kalau gitu boleh nggak kamu 1 minggu ini doakan papa? Soalnya kalau kamu nggak doakan papa ini makin jadi kayak monster. Masih cepet gitu. Tapi saya belajar dari dia, saya turun dia. Ngerti nggak saya? Papa-papa yang mengajarkan pada anaknya, ini loh nak, aku juga nggak sempurna, tapi aku nggak mau ngasih hal begini. Mari yuk berproses bersama-sama karena Tuhan itu setia. Jadi itu ya, 2 tips saja ya. Selesai. Lebihnya Bapak.
Saya cuma dari yang tadi Bu Mercy sampaikan, saya kasih 5 poin. Ya, tadi gambaran Pendeta Tommy. Yang pertama adalah responsibility, tanggung jawab. Jadi Adam ketika diciptakan Tuhan berikan tanggung jawab. Di bawah itu Hawa dia bertanggung jawab untuk memelihara bukan hanya hidup tetapi kebenaran. Maka kejatuhan itu bukan karena Hawa, karena Adam yang memang ingin memakan buah itu. Jadi responsibility menjadi nomor 1. Yang kedua adalah kesetiaan. Hukum Allah yang mengatakan jangan makan itu diberikan kepada Adam. Faithfulness, kesetiaan. Ya. Yang ketiga itu berbicara tentang integrity. Integritas kita sebagai seorang laki-laki di dalam seluruh tanggung jawab, peran sebagai ayah, peran sebagai suami, dan sebagai siapapun, dan itu semua integritas itu tidak bisa di hadapan manusia saja. Kalau kita ingat Lukas 2:52 kan mengatakan Yesus semakin bertumbuh, semakin bertambah besarnya, bertambah hikmatnya, semakin dikasih Allah dan semakin dikasih manusia. 2 hal yang harus ada di dalam integritasnya. Kita harus bertumbuh seperti itu. Yang ketiga itu adalah integritas. Dan yang keempat adalah mengenai keberanian. Keberanian untuk menyatakan apa yang salah adalah salah, apa yang benar adalah benar. Dan berani untuk menyatakan, menyaksikan imannya di hadapan dunia. Bukan cuma iman itu bukan cuma ada di sini loh, di gereja, tetapi justru di tempat umum. Abraham Kuyper mengatakan bahwa keluarga ini tempat mempersiapkan setiap anak untuk menghadapi, untuk masuk ke dalam ruang publik untuk menyaksikan iman. Itu nomor 4. Dan yang terakhir adalah seorang ayah itu bukan seorang bos yang ketika pulang harus disediakan istrinya entah itu kopi, entah itu air es jeruk atau apapun disiapkan, tetapi dia justru menjadi seorang apa yang disebut servant leadership. Servant leadership itu menjadi penting bagi seorang bapak. Bagaimana dia mau memiliki seorang istri yang bisa melayani, dalam arti bukan cuma melayani dia tapi juga melayani Tuhan kan. Maka dia harus menjadi teladan, menjadi terlebih dahulu menjadi hamba. Ya, jadi 5 hal itu tadi Pak Mikaya, tanggung jawab, kesetiaan dan maksud saya juga iman. Yang ketiga adalah integritas, yang keempat adalah keberanian, dan kelima adalah kepemimpinan sebagai seorang hamba. Ya, saya pikir cukup. Oke. Baik, cukup ya. Terima kasih semuanya untuk partisipasi dan kehadirannya. Kakak Yogi, mohon maaf ya, nanti kita ngobrol lagi di kampus ya. Semangat sekali dia mau bertanya soalnya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Sangat menyenangkan kita bisa ngobrol bersama dan belajar bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau perlu sertifikat yang fisik di print silahkan hubungi pendaftaran. Kalau perlu sertifikat seminar ini bentuk PDF, tidak perlu dikasih tahu, nanti kami kirim by PDF. Terus berikutnya kalau ada perlu administrasi segala macam silahkan hubungi panitia pendaftarannya. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau ikut sesi berikutnya dengan konsep yang berbeda khusus buat kaum muda, hari ini jam 4 sore di Gereja Baptis Wonogiri, silakan ya. Konsepnya totally different dengan yang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menikmati sesuatu yang berbeda nanti sore jam 4 di Gereja Baptis Wonogiri. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ada makanan yang sudah disiapkan dan sebelumnya nanti kita akan tutup dalam doa dan juga berkat untuk makanan yang sudah disediakan. Masih ada? Masih ada informasi? Oke, ada persembahan. Silakan. Penjelasan. Bapak Ibu Saudara, persembahan ini bukan buat kami, tetapi untuk gereja. Nanti diserahkan kepada BKGKW dimanapun itu akan dipakai, itu menjadi uang yang akan Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kami hanya ingin berbagi bahwa kami
kami datang ke sini juga bukan dibiayai oleh gereja, tapi kami pribadi, dan kemudian juga ada orang-orang yang berbagian di dalam pelayanan kami. Dan penting bagi kita untuk melihat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan itu juga mendorong kita untuk memberikan yang terbaik yang dapat kita berikan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, bukan untuk dia, tetapi untuk kita. Maka kita mengembalikan seberapapun yang Tuhan gerakkan di dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Semua pelayanan membutuhkan dan tidak ada yang tidak membutuhkan berbagian. Kalau kita orang-orang Kristen tidak mau berbagian untuk bekerja Tuhan, siapa lagi yang mau berbagian? Ya, saya pikir ini satu gambaran pengertian bahwa ke depan Bapak Ibu Saudara, teman-teman mahasiswa, camkan itu setiap pelayanan yang kalian lakukan, biarlah semua orang itu diberikan haknya, hak loh, persembahan bukan dituntut loh, hak untuk berbagian di dalam pekerjaan. Ya, itu aja Pak. Baik, silakan teman-teman. Maha besar Allah-Mu yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kami sekalian. Kami boleh mendapatkan satu kebenaran melalui firman Tuhan yang disampaikan hamba-hamba
hamba-hambamu yang sudah Engkau utus untuk kami sekaliannya. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami semakin mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki dan memampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman. Bapak, kami sadar kami para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, para mahasiswa, kami dihadapkan dengan situasi, kondisi perkembangan di dunia ini yang semakin kompleks tentang adanya pelanggaran daripada firman Tuhan, khususnya kaitannya dengan keberadaan LGBT yang terus berkembang. Untuk itu kami mohon terus kami sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, terus kami boleh diperlengkapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan untuk kami boleh membentengi diri, bahkan dipakai oleh Tuhan untuk kami membawa umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan kami layani untuk semua dalam pemeliharaan, penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga ke depan haleluya untuk LGBT ini tidak akan menembus dalam kehidupan setiap umat kepunyaan Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pakai menjadi saluran berkat, menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan terus pakai semakin luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang hadir, jemaat Tuhan, bahkan para mahasiswa yang sudah hadir, biarlah dengan apa yang sudah didapatkan dalam seminar hari ini akan semakin memperlengkapi yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan,
sorga, tempat